Selamat pagi anak-anak, kembali kita akan belajar IPS kelas 8, materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai banyak potensi kelautan dan kaya akan sumber daya laut. Sebelum kita memahami tentang potensi kemaritiman di Indonesia, kita perlu tahu apa itu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Keduanya itu berbeda. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu baik itu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia seperti Bunaken itu di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan statistik perikanan dari Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Yang kedua, peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Yang ketiga, Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari tiga sektor, yaitu sektor pariwisata, sektor perikanan, dan sektor pelayaran. Kita akan bahas satu-satu, yaitu sektor pelayaran. Meskipun di Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran di Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional
masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat diberdayakan dan dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ada Raja Ampat di Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Apa upaya dan strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama, dengan melakukan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, bentuk kebijakan di bidang ekonomi maritim. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Kalimantan. Yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.